Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum bid-dharain amin radhiyallahu anhu bila qala al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunan. Bab yang ke-15 adalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan kesunahan-kesunahan. Setelah kemarin kita mengetahui kewajiban-kewajiban, sekarang kesunahan. Atau biasa ada bahasa Arab itu nawafil. Nawafil itu ya juga kesunahan. Fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilah, artinya nafilah itu tambahan. Tambahan. Jadi bukan yang pokok. Kalau yang pokok yang kemarin kewajiban-kewajiban itu sholat, puasa, zakat, haji, itu yang wajib. Selain itu adalah kesunahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyrata rakaatan. Utawi sapane wong iku sholat sapa man. Fil yaumi dalam dina wal lailati lan wengi. Salat isnatai asyrata ing rolas apane rokaate salat tatawuan ing salat tatawu atau tatawuan krono tatawu gawe kesunahan. Barang siapa melakukan salat sehari semalam 12 rakaat. Sehari semalam 12 rakaat. Maka bana mongko bangun sapa Allah lahu kronoman bangun baitan ing rumah fil jannati dalam surga. Barang siapa sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Nah, kalau setiap hari begitu 12 rakaat, berapa hari sholatnya? Berapa tahun? Berarti punya perumahan di surga. Investasi di surga punya rumah banyak. Nah, kalau setiap hari sholat 2 rakaat, 10 hari jadi 10 rumah. 1 tahun berarti 360 rumah. Komplek. Jadi di sana punya komplek. Ini makanya ini kesunahan tambahan. Jadi kan dibangun di dalam surga. Jadi nanti ada istana-istana di surga. Artinya kita punya kaplingan di sana, punya rumah di sana. Maksudnya kalau rumah di surga. Kalau mau di surga mau nggak mau, ini artinya. Kalau kita punya rumah di surga mau nggak mau ya kita masuk surga. Loh, ngapain kita punya rumah di sana? Kita nggak bisa ke sana. Gimana ini? Makanya sholat 12 rakaat. Nah, 12 rakaat itu kita dibangunkan rumah oleh Allah di sana. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. 12 rakaat itu maksudnya apa? Sholat apa saja? Ini sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh siapa namanya? Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Ini hadis dari Ummi Habibah. Kemudian di dalam kitab Bulughul Maram misalnya Bulughul Maram ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa 4 rakaat, 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 1 rakaat setelah zuhur. Berapa? Hitung.
4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat lagi ba'dal maghrib. 2 rakaat lagi setelah sholat isya. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar. Berapa jumlahnya? 12. Ini sholat itu. Jadi kalau sholat itu setiap hari begitu itu, maka itu nanti akan dibangunkan rumah di surga. Insya Allah. Enak sekali. Jadi, tapi ini riwayat yang pertama. Ada riwayat lagi. Ada riwayat lagi juga diriwayatkan dari rawi hadis di dalam kitab An-Nasai. Imam An-Nasai juga diriwayatkan dari Ummi Habibah. Arba'u rakaat, 4 rakaat qabla zuhri. Rakaat ini dua rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum sholat isya. Macam-macam itu. Riwayatnya ada macam-macam. Sama-sama 12 rakaat. Makanya kemudian di ilmu fikih itu ada yang namanya rawatib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib itu ada 2. Ada sunnah mu'akkadah dan ada sunnah ghair mu'akkadah. Artinya apa sunnah mu'akkadah, sunnah ghair mu'akkadah? Sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. La fi safar wa la fi hadar. Jadi itu namanya sunnah mu'akkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan, enggak di dalam di perjalanan atau tidak perjalanan. Musafir atau bukan musafir, Rasulullah enggak pernah meninggalkan. Itu namanya sunnah mu'akkadah. Ini minimal ini ada 12 itu tadi. Tapi dalam riwayat fikih itu ada 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini enggak pernah meninggalkan Rasulullah itu. Tapi kalau mau ditambah berarti namanya sunnah ghair mu'akkadah. Boleh misalnya sholat duhur sebelum sholat duhur, qobliyah duhur 4 rakaat. Setelah duhur 4 rakaat. Sebelum sholat asar 4 rakaat. 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum sholat isya 2 rakaat. Setelah sholat isya 4 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Nah ini semuanya nanti akan tergabung, ada yang mu'akkadah, ada yang ghair mu'akkadah. Ini aja secara rutin dilakukan itu sudah bagus sekali. Berarti kita bikin perumahan di surga. Nah, berapa tahun kita numpuk tuh perumahan kita di sana. Bisa disewa-sewain. Bisa dikontrak-kontrakin di surga. Enggak bisa rusak. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Yang jelas kalau kita melakukan sholat sunnah yang seperti tadi, nanti akan dibangunkan rumah-rumah di surga. Jadi kalau misalnya ya ini hikmahnya. Jadi kalau misalnya nanti anak kita tahu apa misalkan udah ayo masuk itu rumah sono ada tapi harus masuk dulu, jadi nanti masya Allah apa namanya bisa sesukanya di sana, mau tempat di mana terserah sudah. Masya Allah, enak sekali. Kalau kita punya rumah di sana berarti otomatis kita dijamin oleh Allah masuk surga. Enggak mungkin Allah bangunkan
rumah di surga, kalau orang lain yang nggak mungkin masuk surga ya gimana mau dibangunin. Nah, tapi yang jelas begini, kata Rasulullah itu, kita ini punya kaplingan di neraka, juga punya kaplingan di surga. Kata Rasulullah. Ini harus paham ini. Jadi setiap orang itu punya kaplingan. Cara gampangnya itu apa sih? Ya kalau kita bahasa tanah-tanah kan kaplingan. Nah, di surga ada, di neraka juga ada. Iya. Nah nanti kata Rasulullah itu, kalau misalnya kita itu meninggalnya ya husnul khotimah, ya Allah biya husnul khotimah. Kita meninggalnya husnul khotimah, dan itu yang kita harapkan. Maka kita langsung akan mengambil kaplingan yang ada di surga. Kaplingan yang ada di neraka nganggur, nanti akan ditempati oleh orang-orang kafir, oleh penduduk neraka. Tapi kalau wala'iyadzubillah, ada orang meninggal bukan husnul khotimah, yang seharusnya dapat di neraka, maka dia berarti ngambil kaplingan di neraka, yang di surga bagiannya. Tapi di sana udah ada kaplingannya masing-masing, ini milik ini milik ini milik ini, begitu. Sudah ada kaplingannya. Makanya terserah kita sebenarnya, kita mau menggunakan yang mana. Kita mau menggunakan yang mana, kaplingan yang mana mau kita tempati. Kita punya tanah di sana, kita punya tanah di sana. Oh, udah yang sana yang aja enak. Tapi ya syaratnya tadi husnul khotimah. Makanya ketika Allah membangun rumah untuk orang yang melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, itu artinya karena memang kita di sana udah punya kapling. Jadi kalau sudah ada kaplingan, Allah bangunkan tanahnya, kita nggak perlu repot-repot. Jadi kalau kita punya tanah doang, ada orang, masya Allah, mutabarri'in, orang baik, ya, ahli surga. Oh, pengen bangunan pondok, misalnya masjid atau rumah, udah dibangun oleh mereka semua, kita nggak keluarin apa-apa. Gitu. Dia ada kaplingannya sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita sudah punya kaplingan begini, tinggal kita nanti milih yang mana. Nah, kalau minta kaplingan yang ada di surga, ya sudah, berarti kita melakukan amal sebagai penduduk surga yang nanti akan mengambil kaplingan yang ada di surga. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, itu ada kitab apa namanya, dijelaskan. Ini. Jadi kita punya kaplingan di sana, punya perumahan di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qoblal fajri. Utawi sapane wong iku salat sapa man qoblal fajri dalam sadurunge salat subuh. Rakaat ini salat ing 2 rakaat. Wa qabla dzuhri la sadurunge salat zuhur arba'an ing 4 rakaat. Sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Wa ba'daha lan dalam sawise zuhur arba'an ing 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Wa arba'an lan 4 rakaat qoblal asri ing dalam sadurunge salat asar, 4 rakaat sebelum salat asar. Dakhalal jannah. Monggo mlebu sapa man al jannata ing surga. Gampang sekali, masuk surga itu paling gampang. Gampang sekali. Salat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sebelum salat asar. 12 rakaat sama. Tinggal pilih mau yang penting 12 rakaat. Mau yang seperti tadi boleh, yang mau ini boleh. Kalau mau dijalankan semua ya sudah, numpuk-numpuk kita masih. Jadi tiketnya nggak yang pakai ini, yang ini. Jadi gampang sekali. Kalau kita lakukan semua, berarti kan kita punya tiket banyak tuh. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Ini bisa masuk, pakai ini bisa masuk gitu. Nah ini, jadi makanya istilahnya ada apa? Min ayyi abwabin syi'it. Bisa masuk surga
melalui pintu mana yang kau kehendaki. Kenapa? Karena punya tiket macam-macam, banyak tiketnya, banyak karcisnya, banyak. Mau pakai karcis yang mana, mau masuk yang kemana, ada semuanya. Bebas mau masuk itu. Dan ini keistimewaan umatnya Nabi itu. Jadi orang Islam itu, orang mukmin itu memang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Umat Islam itu, umatnya Nabi itu sangat-sangat istimewa. Wah, sudah diistimewakan, tinggal kitanya yang nggak tahu. Kitanya nggak tahu. Sudah dari kemarin dosa sudah dihapus semuanya ya kan, diampuni semuanya. Kita ada kan kadang-kadang kitanya yang nggak terima, masih medongkol aja, masih meresah saja. Padahal kita sudah enak sekali. Kita yang nggak nafsunya tinggi, ya. Tidak kuat dengan godaan setan. Akhirnya Masya Allah, akhirnya terjerumus. Padahal sudah enak sekali loh kita. Sudah enak sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla dzuhri. Utawi sapane wong iku salat sapa man qabla dzuhri dalam sadurunge zuhur. Salat arba'an ing 4 rakaat. Kana monggo ana sapa man ana iku kaadli apa ini tulisannya ini? Tulisannya kok enggak jelas. Ana iku kaadli raqabatin. Kaya dene merdekaaken budak atau sebanding dengan budak mimbani Ismail saking Bani Ismail. Masya Allah. Jadi dengan anak-anak putra Ismail itu berarti ada putra dari Ishak, dari putra Nabi Ismail, itu keturunan yang mulia. Bukan Bani Israel, Bani Ismail. Kan jadi kalau orang sholat zuhur 4 rakaat kata Rasulullah, 4 rakaat sholat zuhur, maka itu seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail. Bani Ismail. Bani Ismail itu adalah dari keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim punya putra 2 yang terkenal itu, Ismail dan punya Nabi Ishak. Kalau yang dari Bani Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi, tapi turunannya mulia-mulia yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu keturunannya dari Nabi Ismail, cara silsilah gitu. Cara Ismail, pokoknya Adnan dan seterusnya, Kilab dan seterusnya itu, nah itu keturunannya Bani Ismail, keturunan yang mulia. Tidak ada yang menjadi nabi kecuali Rasulullah, tapi orangnya baik-baik semua. Tokoh-tokoh yang sangat disegani. Termasuk Bani Hashim, Bani Muttalib. Dari dulu memang semuanya kalangan itu mengakui. Dari keturunannya Bani Ismail ini, khususnya di Arab itu orang terpandang. Di samping terpandang itu dermawan sekali. Dermawan sekali. Bahkan yang mengurusi Ka'bah dari dulu ya Bani Ismail itu. Dari keturunan-keturunan itu dari situ yang mengurusi Ka'bah, yang bagikan air atau apa semuanya itu. Makanya Sayyidina Abbas paman Nabi itu kan senangnya bagi air itu kalau ada orang haji itu. Bagi air kayak ngasih air itu, ngasih minuman orang. Mulia-mulia semua dan terpandang. Seperti dan dermawan sekali, sangat dermawan. Kakeknya Nabi itu, Abdul Muttalib itu, pernah menyembelih onta 100 onta. Oh iya, 100 onta. Gimana biar bisa dibayangkan itu loh, maksudnya itu zaman dulu misalnya tuh. Jadi memang kaya maksudnya, dia benar kaya dan terpandang memang dari dulu. Dari dulu silsilnya Bani Ismail. Nah ini seperti itu kalau orang
sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Masya Allah. Jadi kayak memerdekakan budak dari Bani Ismail. Nah, kalau yang kedua dari Ishak, Nabi Isa alaihissalam, itu nanti keturunannya dari Ishak, Yakub, dan Bani Israel. Ini jadi silsilah, istilahnya silsilah Bani Israel. Bani Israel itu aslinya Israel itu dari nama Sayyidina Yakub aslinya. Isra itu dalam bahasa Ibrani itu apa? Ya, bahasa itu artinya itu abad. Il itu Tuhan, jadi Abdullah aslinya. Itu adalah sebutan nama dari Nabi Yakub. Kemudian ya itu, terus anak-anaknya Nabi Yusuf dan ya, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kemudian turun terus. Nah, ini disebut dengan Bani Israel salah kali. Dan itu banyak yang menjadi nabi. Banyak yang menjadi nabi yang disebut dengan nabi Bani Israel. Jadi nabi-nabi di Bani Israel itu banyak sekali yang jadi nabi. Tetapi ya dibunuh, banyak yang dibunuh oleh Bani Israel sendiri, oleh sekuran sendiri itu. Itu banyak sekali. Makanya percampuran lah istilahnya di situ itu dari Sayyidina Ishak itu percampuran antara nabi dengan bukan nabi. Yang nabi dibunuh sama yang bukan nabi, banyak sekali. Makanya salah satu hikmahnya nabi itu dari keturunan Nabi Ismail itu di Arab. Iya, dari dulu itu dari Bani Israel, dari Bani Israel. Dan kalau yang dari Bani Ismail itu enggak, hanya kemudian jahiliyah. Jahiliyah karena di sana enggak ada yang jadi nabi. Paling-paling misalnya orang itu suka ibadah, misalnya di sana ya, suka ibadah, enggak menyakiti orang, hanya hukum rimba karena memang tidak ada hukum, enggak ada arahan. Nah, enggak ada arahan karena masa setelah Nabi terakhir itu Nabi Isa, yang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 lebih. 500 tahun lebih. Jadi iya. Ke Nabi Musa lebih lagi. Makanya di sana terus kemudian yang kitab yang diturunkan baik Taurat maupun Injil itu dirubah. Jadi mereka bingung kayak begitu kayak akhirnya ya. Makanya itu yang disebut dengan jahiliyah. Tapi orang yang terpandang betul-betul terpandang dengan segala kewibawaannya, kemudian kekuasaannya, hartanya, itu enggak ini yang ngurusin. Memang Nabi itu keluarga kaya aslinya, keluarga kaya, keturunan orang kaya. Abdul Muthalib itu kaya sekali itu, dan enggak ada yang berani. Sampai Abrohah mau nyerang Ka'bah itu kan yang ditemuin siapa? Abdul Muthalib. Jadi utusannya menemui Sayyidina Abdul Muthalib mau menghancurkan ini, tapi kemudian Sayyidina Abdul Muthalib itu menyerahkan. Kamu kata kalau bahasa kita, kata Sayyidina Abdul Muthalib itu, kamu mau merusak Ka'bah, aku serahkan yang punya Ka'bah. Aku serahkan yang punya Ka'bah. Yang punya Ka'bah itu kan Allah. Yang serahkan punya Ka'bah, kamu menyerang silahkan, itu punya aku serahkan. Mesti yang punya itu pasti akan menjaga Ka'bah ini. Tapi kan karena Abrohah memang misinya untuk mengalihkan kiblat, mengalihkan Ka'bah, karena memang dulu kan Ka'bah itu jadi pusat dunia, semua orang pada datang ke situ. Karena haji itu bukan sekarang loh, dulu itu ada haji. Nabi-nabi dulu itu haji. Umat-umat dahulu haji, cuman hajinya nggak seperti yang sekarang gitu. Jadi ada musiman itu pada datang semuanya ke situ. Makanya kalau seperti itu kan akhirnya orang itu, kok bisa begitu ya, alihkan saja. Pengaruh ingin tadi apa pengikut. Akhirnya kok itu ramai sekali. Akhirnya kalau orang dengki, orang yang nggak suka kan akhirnya pengen itu biasa memang dari dulu ya seperti itu.
Tapi karena ini urusannya Ka'bah yang Baitullah, ya aku serahkan kepada yang punya Baitullah. Aku masih ngeyel, ya masih ngeyel sampai nurunkan apa berangkat dengan gajah yang besar-besar yang dikira nggak bisa dihancurin, ya kan? Kan gajah, kalau gajah sama kuda ya di anu doang, di sepak doang. Ya bisa ngambil itu yang gede-gede itu kan, dengan kekuatan supernya, ya itu tadi ababil turun. Oh, itu. Nah, Bruha itu dari aslinya dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Ethiopia terus apa namanya apa hijrah ke Yaman itu apa namanya kemudian berkuasa di Yaman di Son'a waktu itu sudah buat Ka'bah namanya Kubaisi. Allah. Ya sejarahnya itu jadi ini kita mengenal Bani Ismail dengan Bani Israel. Kalau yang dari Sayyidina Ishak namanya Bani Israel. Kalau dari Nabi Ismail namanya Bani Ismail yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya turunan yang dari turunan silsilahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, itu sama dengan kita berarti memuliakan mereka, memudahkan mereka, berarti gimana? Lebih mulia. Itu mas sekali jaminannya. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Tuh. Nah, akhirnya apa? Penting sekali. Memang sunnah itu kan tambahan tadi. Tapi jangan sampai kebalik. Wajibnya enggak, malah digebut sunnahnya. Sholatnya belentang-belentong, puasa lakon-lakon, digebut. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Seandainya misalnya, yang wajib nggak bisa, yang sunnah nggak bisa mewakili, nggak bisa menggantikan wajib, nggak bisa nutup, hanya ada penjelasan hadis. Jadi nilai kesunahan 70 itu bandingannya 1 kewajiban. Memang ada keterangan. Jadi sholat sunnah 70 itu sebanding dengan kewajiban 1. Makanya fungsi sunnahan itu kalau misalnya yang wajib itu kurang khusyuk atau kurang apa, maka fungsi daripada kesunatan itu bisa nambeli kekurangan-kekurangan, bukan mengganti kewajiban. Nah, mantepin. Jadi kalau kewajiban dilakukan kemudian ada yang kurang misalnya, maka fungsi sholat sunnah itu untuk menjangkepi, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa itu? Memantap, berarti menggenapi ya, menyempurnakan, menggenapi. Itu fungsinya. Tapi kalau ditinggalkan total kewajiban, maka sunnah itu nggak bisa menggantikan. Karena wajib tetap wajib. Sedangkan sunnah fungsinya ada ya kayak kita, kalau orang Indonesia nggak makan nasi misalnya. Nasi kan wajib. Kalau nggak makan nasi gimana? Belum makan. Nah itu. Ya hanya kayak seperti itu. Jadi harus nasi dulu maksudnya. Kalau nggak ada nasi ya tetap lemes. Nggak bisa ini. Harus makan nasi. Ini nggak makan nasi, aduh, kelaparan terus itu kan. Harus nasi. Istilah katanya apa? Antara sunnah dan wajib itu orang pakai apa? Sarung nggak pakai baju. Iya, soalnya kan kalau sarung kan yang pokok, menutupi aurat gitu loh. Kalau baju kan nggak pakai baju juga nggak apa-apa. Mas pakai baju kan? Ya kan? Ini kan lucu ya. Kacau itu. Jadi, pakai baju tapi nggak pakai bawah. Gimana itu? Jadi yang wajib itu tetap wajib. Karena kemarin yang melakukan kewajiban saja itu dosanya hapus semuanya sudah. Nah, kayak surga di depannya, ya kan? Surga di depannya, masya Allah, masya Allah. Wa qala Nabi, jadi, tapi begini kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali itu orang itu kalau sholat wajib ya, setelah sholat wajib, iya betul. Terus nggak memperhatikan yang sunnah, itu nanti lama-lama kewajibannya pun akan
tertinggal, mendorong ke sana istilahnya. Bisa mempengaruhi. Nah, bisa mempengaruhi. Karena tidak pernah melakukan sholat sunnah, akhirnya sholat kewajibannya juga ikut terkikis. Makanya bisa difungsikan sholat sunnah itu sebagai penguat. Jadi kalau sholat sunnah sholat wajib itu sudah, lakukanlah sholat sunnah walaupun 2 rakaat atau 4 rakaat semampunya. Itu sebagai fungsi untuk menguatkan agar kita tidak bisa meninggalkan yang wajib. Tapi kalau yang sunnah-sunnah nggak diperhatikan, pokoknya yang wajib aja, nanti kesananya berat dan lama-lama wajibannya juga. Makanya jangan meremehkan meninggalkan sholat sunnah. Kalau kita bisa ya lakukan sholat sunnah. Soalnya kalau nggak begitu, nanti malah lama-lama tertinggal juga yang wajib. Ini kata Imam Ghazali. Jadi apa? Diperhatikan itu juga. Ya sudah, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjut kembali. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menjadi husnul khotimah yang diberikan oleh Allah kaplingan-kaplingan di surga nanti. Jadi perumahan-perumahan di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.